Kan kita tidak bisa memberikan rekomendasi, prosesnya saja belum jelas. Perizinannya ada 270 lebih. Mana yang tidak perlu, mana yang perlu, itu perlu dipreteli satu demi satu. Apabila ini tidak direvisi, artinya nanti bahwa masyarakat ini akan dihadapkan dengan liberalisasi harga BBM, di mana yang ada di pasaran nanti adalah Pertamax, yang saat ini kita tahu di pasaran sudah masuk kepada mekanisme pasar. Tim Reformasi Tata Kelola Migas merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghapus impor premium atau RON 88. Rekomendasi ini berdasar penilaian bahwa impor BBM premium selama ini tidak efisien dan membuat harga BBM di Indonesia semakin mahal. Sejumlah rekomendasi dikeluarkan oleh tim Reformasi Tata Kelola Migas terkait kebijakan BBM bersubsidi minggu kemarin, salah satunya menghentikan penggunaan BBM bersubsidi dengan RON 88 atau premium dan diganti dengan Pertamax, yaitu RON 92. Menurut tim reformasi, harga BBM di Indonesia bisa lebih murah dengan mengganti BBM subsidi premium RON 88 menjadi Pertamax. Selama ini Indonesia sangat bergantung dengan BBM jenis premium, padahal pasar premium sangat terbatas sehingga membuka celah kartel atau praktek kartel untuk memainkan harga. Efek positifnya ini buat perekonomian bisa mengkalibrasi ongkos tambahan ya, yang tercipta akibat kita migrasi dari RON 88 ke RON 92. Kan ada ongkosnya. Iya, tim Reformasi Tata Kelola Migas mulai beraksi dengan mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya meminta penghapusan produksi dan peredaran BBM jenis premium dan mengalihkan subsidi ke Pertamax. Apa alasannya dan apakah ini sudah menjadi langkah yang tepat nantinya untuk membenahi tata kelola migas kita? Kita akan berbincang langsung dengan anggota tim Reformasi Tata Kelola Migas, Darmawan Prasojo. Selamat sore, Mas Darmo. Selamat sore, Mas Wahyu. Langsung sore, saja kita pemirsa. masuk. Ada 6 poin kemarin rekomendasi yang diajukan atau disodorkan oleh tim reformasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dan juga Pertamina. Tetapi kita mulai saja karena ini yang paling seksi adalah untuk meminta pemerintah menghapus premium dari pasaran. Kenapa? Apa alasannya? Pertama adalah mungkin perlu kami jelaskan bahwa niat dari tim reformasi tata kelola migas itu dari lubuk hati yang paling dalam itu memperbaiki proses, memperbaiki tata kelolanya. Dan saat ini kalau kita lihat bahwa di seluruh negara di Asia Tenggara ini sudah meninggalkan RON 88. Implikasinya apa? Bahwa di MOPS, Min of itu plat Singapura, itu sudah tidak ada lagi patokan harga RON 88. Sehingga kalau kita itu mengimpor RON 88, itu patokan harganya itu menggunakan suatu angka 98,42% dari harga Mogas 92. Ya, jadi nah, 98,842 itu dari mana? Itu ternyata datanya dari average Mogas tahun 2004 sampai 2006. Kemudian ada cost blending itu dari harga tahun 2007. Dari penentuan harganya saja sudah tidak update, sudah tidak ketinggalan begitu ya? Itu pertama. Terus kedua adalah kalau kita ingin prokur atau mendapatkan BBM ya produk itu, tentu saja kita ingin supply, rantai supply-nya itu menjadi sangat efisien. Sedangkan kita tahu bahwa RON 88 sudah tidak tersedia, sehingga perlu adanya proses itu blending. Nah, pengolahan lagi? Pengolahan lagi, ada blending. Itu dari Mogas 92 dicampur nafta atau sebagainya itu secara chemical. Jadi kita di Asia Tenggara sebagai pemain atau importir satu-satunya untuk RON 88 RON 88. Tidak ada negara lagi, terutama di kawasan regional ini di Asia Tenggara yang menggunakan. Nah, kemudian harus beli lagi secara mentah dan diolahnya lagi. Diolah. Jadi kita mengimpor sudah bentuk dalam RON 88, tetapi trader-trader di sana harus untuk memenuhi persyaratan ini ada proses tambahan. Nah, proses tambahan ini blending, sehingga ada pertambahan cost. Nah, penambahan cost ini tidak sebanding dengan pengurangan kualitas yang cukup banyak. Itu. Nah, pertama dari sana siapapun yang menguasai blending facility di sana akan menguasai pasar Indonesia.
Apa bisa blendingnya ada di Rusia? Bisa, tetapi freight cost-nya menjadi sangat mahal. Jadi siapapun yang menguasai fasilitas itu akan bisa mengatur pasar di Indonesia. Dan disinilah muncul ruang-ruang yang abu-abu, dan dari tim reformasi tata kelola migas ingin agar ruang abu-abu ini diganti dengan, atau ruang gelap ini diganti dengan ruang yang terang. Ini ada sekian, kira-kira ada 10 negara di Asia Tenggara, hanya 1 Indonesia yang masih menjadi pengguna RON 88, benar ya Mas Darmo ya? Betul. Kemudian apa untungnya bagi konsumen, bagi masyarakat jika premium ini dihapus? Nah, ini ada 4 dimensi ya yang kita lontarkan. Pertama tentu saja tadi ya, penyederhanaan dari rantai nilai supply BBM di Indonesia. Dan dari rantai nilai supply yang lebih efisien, sederhana tadi, prosesnya menjadi terang benderang. Kedua juga bahwa RON 88 itu adalah produk yang secara terhadap lingkungan itu kurang bagus. Kualitasnya juga sangat rendah, dan ini bisa kita tingkatkan dua-duanya. Ini runutan atau tahapan bagaimana pemerintah mulai dari mengimpor RON 88, impor mentah kemudian diolah lagi. Jadi Mas Wahyu ada 2 jalur, Mas. Ada 2 jalur? Ada 2 jalur. Pertama adalah jalur kilang. Nah, kilang itu butuh impor minyak mentah dan juga butuh produk chemical untuk memproduksi RON 88. Nah, saat ini produksi Pertamax dengan RON 88 dari kilang Indonesia itu sekitar 6 juta barrel per bulan. Sedangkan kebutuhan totalnya itu 16 juta barrel per bulan. Nah, kami sudah berkonsultasi dengan tim pengolahan dari Pertamina, dan tim itu sudah melontarkan bahwa mampu secara teknis untuk merubah dari produksi RON 88 menjadi RON 92 dengan catatan bahwa ada penurunan total produksi dari 6 juta barrel menjadi 5 juta barrel per bulan. Nah, itu. Nah, kemudian sekali lagi tadi yang untungnya untuk konsumen apa dengan dihapusnya premium ini dan dialihkan menjadi Pertamax, artinya pilihan nanti hanya ada Pertamina menjual hanya ada Pertamax yang paling bawah, kemudian ada Pertamax Plus untuk bensin. Nah, itu tadi yang kedua adalah peningkatan kualitas, juga penurunan emisi dari gas buangnya. Yang ketiga itu adalah bagaimana. Memang kalau kita menambah kualitas, tentu aja penambahan harga ya, penambahan cost. Tetapi penambahan cost itu jauh lebih kecil daripada penambahan kualitas. Kalau kita lihat ya, sekarang penentuan harganya 98,42%. Jadi penurunan 1,5% untuk RON 88 dibanding RON 92, tetapi penurunan oktannya itu 4 oktan. Nah, kalau kita balik adalah setiap kali penaikan cost 1%, itu ada kenaikan oktan 2,5 oktan. Jadi untuk menaikkan 4 oktan dari RON 88 menjadi RON 92 itu rata-rata kenaikan kosnya sekitar 1,6%. Itu. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa cost benefit analysis, kenaikan dari manfaatnya jauh lebih besar daripada kenaikan kosnya. Tetapi yang harus dikeluarkan ada juga implikasi bahwa proses impornya pun akan menjadi sangat terang benderang dan sangat simple. Kemarin kalau di Singapura itu ada Mogas 92. Mogas ini bensin Pertamax yang dijual di sana. Kita mau impor RON 88 tidak ada harga acuannya. Kita pakai angka yang tadi pakai yang sudah updated kalikan 98. Kemudian diolah lagi untuk kembali nanti diturunkan menjadi RON 88. Dan juga nanti ada suatu oligopoli di mana kekuatan kartel yang menguasai blending di sana, dan saat ini itu bisa dieliminasi. Tapi terakhir juga tentu saja ada dimensi bagaimana perencanaan strategis ya yang kami tekankan untuk kepentingan rakyat ini bisa diakomodir oleh Pertamina baik sudut pandang kapasitas maupun dari sudut pandang fasilitas. Ada waktu 5 bulan yang diberikan oleh tim reformasi kepada pemerintah untuk masa transisi konversi dari premium kemudian nanti dialihkan semua ke Pertamax. Kenapa hitung-hitungannya 5 bulan? Apakah memang ini waktu yang cukup singkat, ini bisa dibilang cukup singkat? Bisa memang cukup waktunya untuk masa transisi? Kami mendapat masukan bahwa memang butuh waktu beberapa bulan untuk merubah dari RON 88 ke RON 92, dan kemarin Pak Ketua Tim yaitu Pak Faisal Basri sudah mengatakan ya kalau waktunya berapa bulan kami kira-kira bisa 5 bulan, tetapi itu juga
ada masa transisi Ya, di mana pemerintah nanti bisa berdiskusi dengan tim Pertamina bagaimana mentranslate ini semua menjadi suatu implementasi efektif. Tentu saja perlu adanya budgeting, perlu adanya suatu perubahan teknis, ada pengurasan dari storage yang karena saat ini masih RON 88 dan sebagainya. Itu nanti bisa didiskusikan teknis antara pemerintah dengan Pertamina dan transisinya seperti apa juga nanti. Baik, kita akan langsung diskusikan juga, tapi usai jeda ini Mas Darmo kita tahan sebentar, kita harus jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali dengan perbincangan bersama nanti dengan manajer media dari Pertamina, Adiatma Sarjito, dan juga analis energi Dirgo Purbo usai jeda berikut ini terkait rencana atau rekomendasi dari tim reformasi tata kelola migas yang meminta pemerintah untuk menghapus BBM jenis premium. Pemirsa, pemerintah mengatakan masih akan mengkaji rekomendasi tim reformasi tata kelola migas untuk menghapus impor premium. Sebelumnya rekomendasi ini diberikan karena konsumsi impor bahan bakar jenis ini dinilai tidak transparan dan memakan biaya lebih besar. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalil mengatakan pemerintah akan menimbang sejauh mana penghentian impor BBM jenis premium atau RON 88 bisa menguntungkan pemerintah. Memperbaiki refinery kilang minyak ini. Pertamina ada 5 kilang minyak, 4 diantaranya sudah sangat-sangat tua. Ini harus segera diperbaiki. Tapi memperbaiki itu perlu waktu. Ya, perlu waktu. Sehingga dengan demikian apabila kita bisa perbaiki ini, maka produksi keluaran Pertamina itu akan lebih tinggi RON-nya. Ya. Nah, bahkan kalau teknologi baru RON 92, 94, saya pikir nggak akan ada masalah. Tapi itu perlu waktu. Ya. Nah, oleh sebab itu apakah akan diperkenalkan RON yang lebih tinggi atau RON 88, nanti kita akan lihat dampaknya terhadap impor produk dan lain-lain gitu. Tapi kesiapan awalnya itu pembenahan kilang ya Pak? Oh iya, pembenahan kilang. Dan Pertamina sudah agenda mereka itu untuk pembenahan kilang dan memperbaiki kilang. Sebelumnya, tim reformasi tata kelola minyak dan gas bumi yang diketuai Faisal Basri mengatakan untuk mendapatkan RON 88 atau premium diperlukan biaya tambahan untuk proses pencampuran. Tim juga menilai pengadaan BBM bersubsidi ini tidak transparan. Pertamina sendiri belum siap untuk langsung menghentikan impor bahan bakar jenis RON 88 dan menyiapkan penggantinya seperti rekomendasi tim reformasi tata kelola minyak dan gas bumi. Pengamat Energi Watch, Ferdinand Hutahian mengatakan rekomendasi harus dicermati oleh pemerintah, terutama dampak lanjutan jika penghapusan premium ini dihilangkan. Bila memang pemerintah akan melaksanakan rekomendasi tim Faisal Basri ini, maka pemerintah harus segera menindaklanjutinya dengan kebijakan-kebijakan lanjutan. Di antaranya adalah mencabut atau merevisi SK Dirjen Migas dan peraturan presiden yang menyatakan bahwa yang disubsidi itu adalah premium dengan oktan 88, merubahnya menjadi oktan 92. Karena apabila ini tidak direvisi, artinya nanti bahwa masyarakat ini akan dihadapkan dengan liberalisasi harga BBM, di mana yang ada di pasaran nanti adalah Pertamax, yang saat ini kita tahu di pasaran sudah masuk kepada mekanisme pasar. Harganya tidak lagi disubsidi, tetapi tergantung pada harga minyak dunia. Nah, kalau ini terjadi nanti kan akan menjadi masalah kepada masyarakat. Masyarakat akan dikagetkan selalu dengan kenaikan harga-harga bahan pokok mengikuti kalau harga minyak naik. Pemerintah sebelumnya mengatakan akan mengurangi subsidi bahan bakar dan terus mencoba sejumlah terobosan lain untuk menggunakan sumber energi lain dengan biaya yang lebih murah. Tim Liputan Metro TV. Ya, hanya 5 bulan waktu yang diberikan untuk pemerintah untuk menghapus impor BBM jenis premium oleh rekomendasi dari tim reformasi tata kelola migas. Namun siapkah pemerintah menjalankan rekomendasi ini untuk menghapus peredaran atau impor BBM jenis premium dan memproduksi sendiri Pertamax dari kilang minyak yang sudah ada? Sudah hadir di studio tadi selain dari anggota tim reformasi tata kelola migas Mas Darmawan Prasojo, kemudian ada juga dari Pertamina manajer media Adiatma Sarjito. Mas Adi, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio, dan juga analis energi security Pak Dirgo Purbo. Apa kabar?
Pak Dirgo. Sehat. Saya ingin ke Mas Adi terlebih dahulu. Ada waktu yang disiapkan hanya 5 bulan. Selain waktu yang disiapkan 5 bulan, ini masih rekomendasi. Nanti kebijakannya masih juga harus dibahas terlebih dahulu dan ditetapkan kemudian oleh pemerintah. Tetapi bagaimana Pertamina menanggapinya dari 6 rekomendasi yang diberikan oleh tim reformasi ini, terutama soal rencana penghapusan premium? Iya, jadi memang sebelum kita bicara perubahan RON itu, ini kan perubahan yang menjadi lebih baik ya. Saya kira Pertamina kan mendukung terhadap upaya ini. Tapi kita juga mesti melihat sejarahnya. Jadi dari 6 kilang itu kan hanya 1 yang memproduksi Pertamax. Sementara kilang-kilang yang lainnya itu pada awalnya dulu hanya difokuskan untuk produksi premium, kerosin dan solar. Jadi mode-nya itu semua adalah mode premium saat ini. Sehingga nanti kalau misalnya ini dirubah, pasti akan ada dampak ya. Misalnya kemudian nafta yang RON-nya 60-70 itu, kemudian mau dikemanakan? Ya. Karena sementara ini dari RON 60-70 itu dicampur dengan HWMC, di blending, kemudian jadilah yang 88 atau yang kemudian ditingkatkan lagi sampai yang 92. Itu konsekuensinya termasuk kalau tadi mode-nya memang di kilang-kilang ini hanya bisa atau hanya mampu memproduksi RON 88 untuk meningkatkan lagi produksinya ke 92, artinya ada upgrade teknologi kemudian juga cost, mungkin itu konsekuensi yang dimaksud oleh Pertamina. Iya, jadi memang Pertamina juga sadar dan kita sedang saat ini melakukan namanya revamping development program itu. Jadi kilang-kilang itu kemudian kita tambah unit lagi sehingga dia bisa menghasilkan produk yang lebih bagus ya, bisa jadi Pertamax. Tapi program ini kan perlu waktu, ya. Jadi perlu waktu dan kemarin kita baru sampai MOU mungkin 4 atau 5 tahun ke depan. Nah, jadi kalau memang nanti pemerintah ingin memutuskan untuk mengubah RON-nya, dari kami juga ingin tahu apakah itu menjadi yang disubsidi keseluruhan atau bagaimana, kami juga belum dapat informasi ke arah itu. Rekomendasinya sudah disiapkan juga terkait konsekuensi yang harus dihadapi Pertamina ini, Mas Darmo? Kami sendiri kemarin mengapresiasi ya langkah-langkah teknis, bantuan teknis dari tim pengolahan Pertamina yang menyatakan memang ada sedikit penambahan, yaitu nafta yang eksesif itu yang biasanya dicampur dengan HOMC ya, High Octane Mogas komponen menjadi RON 88 itu harus diproses di kilang TPPI yang saat ini tidak di bawah kendali Pertamina. Dan dari sekitar 1 juta barrel per bulan itu nanti... Padahal itu kilang yang hanya mampu memproduksi Pertamax. Dan dari 1 juta nafta eksesif yang diproduksi oleh Pertamina saat ini nanti bisa diproses di sana dan menjadi produksi sekitar 500.000 barrel Pertamax 92 per bulan. Kemudian juga ada excessive production namanya Pertamax off. Itu adalah RON 92 tapi mengandung aromatik yang tentu saja secara lingkungan kurang bagus. Kemudian perlu adanya suatu produk baru yaitu MTBE yang harus diimpor dan dicampur, ada reaksi chemical sehingga itu Pertamax off yang mengandung aromatik tadi menjadi Pertamax yang normal. Nah, sehingga di sini memang ada suatu perubahan proses dan juga ada akuisisi TPPI menjadi di bawah operasional Pertamina. Termasuk dan ada cost juga, artinya ada cost, ada perubahan teknis, dan kami sangat mengerti bahwa hal ini masih menjadi suatu strategi yang perlu dikalibrasikan baik secara teknis maupun secara budget sehingga nanti ada ruang sebelum nanti juga diambil menjadi satu kebijakan oleh pemerintah. Saya ingin minta pendapat dari Pak Dirgo, tapi tahan dulu Pak Dirgo, kita harus jeda. Usai jeda berikut ini kami akan kembali di Prime Time News. Jangan sampai diberhentiin lah impor premium. Ya kita masih bisa pakai premium kalau memang boleh, ya kenapa nggak pakai premium aja dulu gitu. Kalau saya sih lebih baik sih setuju ya gitu ya impor premium, karena di Indonesia sendiri sebetulnya punya banyak minyak yang bisa diolah menjadi premium. Lebih baik kita mengambil mesin dari luar negeri untuk mengolah premium dari negeri sendiri. Jadi kita nggak usah impor-impor dari luar negeri. Gitu. Kalau saya sih ikutin apa kata pemerintah aja gitu. Ya misalnya ini kan lagi pada naik semua, ya saya ikutin aja gitu apa yang dia ini tuh anjurin gitu aja Mbak. Lebih repot. Artinya
BBM naik lagi kan sama tinggi harganya. Sedangkan ini aja udah 7.500 udah keberatan buat. Ya, kita lanjutkan dialog. Tadi sudah ada kutipan dari sedikit komentar warga terkait rencana atau rekomendasi, bahkan ini baru batas wacana untuk menghapus premium. Itu tadi tanggapan masyarakat. Pak Dirgo, kalau tanggapan Anda dari rencana atau rekomendasi yang dikeluarkan ini, apa? Ya, menurut hemat saya dari tim tata kelola migas ini dari awal, kalau saya dulu usul undang-undangnya dulu lah dirubah. Tapi sekarang karena hasilnya 6 poin ini, ya ini kan sejalan dengan apa yang diinginkan Pertamina world class perusahaan minyak. Ini kan Pertamina ini kan simbolnya perusahaan minyak Indonesia. Kedua, konsumen itu kan menghendaki suatu kualitas minyak. Bukan minyak, sorry, kualitas bahan bakar. BBM, khususnya premium. Di dunia ini kan nggak ada yang menghasilkan Pertamax. Secara teknis, minyak itu dari hidrokarbon itu langsung menjadi nafta, menjadi aftur, kerosin sama solar itu. Kalau dari naftanya itu yang dihasilkan secara teknis itu kan kalau nggak salah RON-nya sekitar 70-72. Nah, inilah yang perlu ditingkatkan menjadi 92. Di dunia ini udah pakai yang ke atas 92. Di atas 92 semua. Di atas 92, 98 lah. 95, 98. Konteksnya kenapa? Pertama, dengan kemajuan modern engine ini sekarang, kompres rasionya kan diperlukan pembakaran yang tinggi. Itu satu. Yang kedua, environment. Konteksnya dengan environmental. Jadi kalau dua unsur ini sesuai dengan standar dunia, Indonesia juga seharusnya sudah menempatkan itu. Seharusnya sudah 5-10 tahun yang lalu kita harus bisa menyetarakan itu. Yang persoalan ini kan karena premium 88 ini yang dihasilkan dari dalam negeri ini, konteks ke finansial. Artinya kalau subsidi. Tadi Anda mengatakan bahwa bahkan ini seharusnya bukan hanya baru menjadi sekedar rekomendasi, tetapi harusnya memang sudah dilaksanakan. Sudah harus dilaksanakan. Kalau Pertamina mau menjadi world class, mau jadi menyetarakan dengan perusahaan minyak kelas dunia, ya itu mutlak memang harus dilaksanakan. Kemudian dan persoalannya kan sekarang Indonesia ini udah jadi net oil importer. Jadi ketergantungan daripada import ini yang available semuanya udah 92. Sementara untuk subsidinya dipatok dengan 88. Harga 88. Nah, saya rasa Pertamina itu kan menghadapi kendala. Mereka harus beli harga internasional, dijual dengan harga subsidi setengah itu, ditambah kualitasnya juga rendah. Menurun. Nah, kalau misalnya sekarang nanti 92 tetapi subsidinya juga masih berlaku, ya itu akan diterima sama masyarakat luas ya. Artinya itu juga sudah masuk dalam rekomendasi dari 6 poin rekomendasi yang kemarin ditawarkan oleh tim reformasi. Selain menghapus premium, kemudian subsidinya dialihkan untuk Pertamax. Saya rasa istilah menghapus premium itu jangan dipakai lah. Kita bilang aja Pak, kita akan menggunakan RON 92. Titik itu aja. Soal upgrade kilang nanti itu persoalan yang istilahnya. Nah, ini konsekuensi yang harus dihadapkan oleh Pertamina, harus ada upgrade lagi teknologi, upgrade kilang dan lain-lainnya. Itu matter of blending aja kok sebenarnya. Karena dari RON yang hasil dari nafta itu straight run gasoline istilahnya itu kalau nafta yang light ya. Itu dari 70 dikasih blending sama HOMC atau dipakai biofuel, itu kan di Mojokerto. Artinya bukan masalah itu ya? Nggak masalah besar itu. Nggak suatu masalah besar. Oke. Saya ingin ke Mas Adi, tapi kita harus jeda dulu. Mas Adi, kira-kira ini tahapan selanjutnya. Karena ini kan jika nanti memang sudah RON-nya ditingkatkan dari 88 menjadi 92, apapun itu nanti namanya istilahnya, apakah memang tetap menggunakan premium atau Pertamax, distribusinya bagaimana, kemudian apa yang harus dirasakan juga oleh masyarakat. Kita akan kembali dengan perbincangannya usai jeda berikut ini di Prime Time News. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Sebelum saya ingin tanyakan kira-kira kesiapannya sejauh mana nanti Pertamina, saya ingin ke Pak Dirgo lagi. Pak Dirgo, tadi sudah dikatakan juga Mas Darmo dan juga kemarin sudah dipaparkan oleh tim reformasi bahwa ini salah satu upaya dari 6 rekomendasi ini juga untuk meminimalisir atau meredam praktek kartel, karena ini RON 88 ini hanya satu-satunya kita tok yang menggunakannya. Saya rasa dengan di istilahnya kalau rekomendasi ini baik,
dalam sistem nanti pembeliannya pun juga akan mudah. Karena kita udah ketergantungan ini import sebagai BBM ini udah 1 juta barrel kombinasi ya solar, aftur, premium. Jadi akan lebih mempermudah dalam sistem pembeliannya. Karena semua terbuka juga. Ya, karena sekarang kuncinya langkah berikutnya itu mencari sumber-sumbernya. Jadi kita tidak hanya satu dari negara Singapura saja. Kalau 92 itu dari mana-mana ada banyak. Dan inilah yang akan bisa mempunyai bargaining untuk dari pihak Pertamina bisa akses ke sumber-sumber yang bisa langsung menghasilkan RON 92 itu. Dan saya rasa masyarakat sekarang yang diharapkan itu karena harga minyak mentah ini turun, RON 92 ini kualitasnya baik sesuai dengan engine-engine tahun 90 ke atas ya. Mengharapkan yang harga minyaknya turun, harga BBM-nya turun. Itu otomatis. Sekarang nih harga subsidi 88 ini kan termasuk paling tinggi nih di dunia. Tetapi paling tidak spirit atau 6 rekomendasi yang kemarin sudah ditawarkan paling tidak ini menjadi awal juga untuk mereformasi tata kelola migas Indonesia. Entry point untuk semua masyarakat luas, untuk pihak Pertaminanya juga karena akan mempermudah untuk bisa membeli. Baik. Mas Adi, tadi Anda katakan sempat masih ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Pak Dirgo katakan ini bukan hal yang sulit, bukan hal yang membutuhkan kos yang tinggi untuk merestrukturisasi lagi, mengupgrade lagi kapasitas kilang untuk memproduksi Pertamax. Kemudian nanti seandainya itu sudah semua diimplementasikan ke depannya untuk distribusi dan lain-lain. Karena masyarakat sudah mengkhawatirkan juga akan terjadi gejolak dan lain-lain. Iya, jadi saat ini tim Pertamina saat ini sedang mengevaluasi ya secara detail. Pertama adalah material balance. Jadi berapa produksinya, naftanya mau kemana, kemudian kita perlu impor berapa. Kemudian kita mengevaluasi juga keekonomiannya. Kalau kita butuh 11 juta barrel per bulan untuk Pertamax itu kan jumlahnya sangat besar. Dan itu akan mempengaruhi juga pada harga-harga di pasar kan. Kemudian juga kalau kita perlu impor HOMC atau MTBE itu juga kan jumlahnya sangat besar. Nah itu semua yang sedang kita hitung, kemudian kita mau cari suplainya dari mana dan seterusnya. Tetapi yang paling penting dari semua yang kita diskusikan adalah bahwa ketersediaan produk itu untuk seluruh Indonesia. Itu yang mesti kita jaga. Jadi kita menjadi yang lebih bagus menjadi 92, tapi yang kita butuhkan saat ini adalah seluruh Indonesia itu supply tercukupi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kira-kira mampu kan tercukupi itu semua? Kalau dari distribusinya kita siap, saat ini siap, dan yang kami perlukan adalah waktu untuk kita bisa berhitung secara detail. Kemarin kan sudah ada wacana dari wawasan dari tim tata kelola reform migas, tapi kita mungkin lebih mendalami lagi dari sudut bisnis dan termasuk hitung-hitungan angka terakhir kira-kira nanti akan dijual ke pasaran berapa, itu belum bisa di... Ada satu lagi tambahan bahwa saat ini kan harga minyak dunia sedang turun. Dan sekarang Pertamax otomatis juga ikut turun. Tapi bagaimana nanti andai kata harga minyak dunia ikut kembali naik, misalnya kalau harga minyak dunia di atas 100, dan kemudian bagaimana nanti rencana pemerintah untuk subsidi tetap dan kemudian juga barang apakah yang mau disubsidi, apakah Pertamax yang 92 ini ataukah premium, itu kan semua masih dalam kajian yang cukup dalam. Baik, semua nanti masih akan dikaji, akan diputuskan oleh pemerintah apakah memang dijalankan rekomendasi dari tim reformasi tata kelola migas. Terakhir dari Anda Mas Darmo, singkat saja mungkin 20 detik. Kami sendiri melihat bahwa kerjasama antara tim komponen seluruh bangsa ini, setiap kali kami bertemu dari Kementerian ESDM, dari Pertamina, semuanya itu kami terharu semuanya punya niat yang baik untuk membangun bangsa ini lebih baik. Dan harapan kami adalah ini hanya suatu langkah awal, di mana nanti ada suatu strategi yang secara komprehensif, secara permanen, di mana Pertamina sudah punya RDMP, Refinery Development Master Plan, kemudian ada grassroots dan lain-lain, di mana saat ini ada 63,6 miliar dolar itu cost dari hilir. Di sini 57%, 57,6 miliar dolar itu hanya untuk akuisisi produk
feedstock, dan di sini begitu ada pembangunan kilang yang baru nanti ada efisiensi sekitar 2%, jadi sekitar ada efisiensi juga. Artinya ini memang spiritnya, garis besarnya haluannya adalah memang untuk perbaikan tata kelola migas Indonesia menjadi lebih baik lagi, membuang semua wilayah abu-abu yang dikhawatirkan atau memang sudah mengurangi. Sementara mengurangi dulu. Oke. Sehingga kami harapannya semuanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Darmo, Mas Adi, terima kasih. Pak Dirgo, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini di Prime Time.